Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 3 Maret 2026. Hari biasa pekan kedua Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Mereka mengajarkan hukum, tetapi mereka hidup tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikannya. Mereka membebani orang-orang dengan tuntutan yang berat, sementara mereka sendiri tidak bersedia melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang dan mendapatkan kehormatan. Sebaliknya Yesus menekankan bahwa dalam kerajaan Allah yang terbesar adalah mereka yang mau melayani. Jelas dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pesan penting dalam Injil hari ini yakni kesadaran kita bahwa Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-Nya yang rendah hati. Kita dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang kasih dan kebaikan, tapi juga untuk menjadi teladan dalam melakukannya, menghidupi kasih itu dalam kehidupan kita. Perlu diingat oleh kita, dunia tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pandai berkata-kata, tetapi dunia lebih membutuhkan pribadi yang rendah hati, yang mencerminkan kasih Kristus dalam tindakan nyata pada sesamanya. Dunia membutuhkan orang yang selalu mengasihi, selalu mencintai sesamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.